Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk mempresentasikan materi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang ar-rabit bi istikhdam, yaitu kata hubung. Kata hubung di sini meliputi yaitu raghm, birragmi min, wa 'alar ragmi min. Yang mana ketiga kata hubung tersebut memiliki makna yang sama, yaitu meskipun. Penggunaan kata hubung meskipun. Nah, kata hubung meskipun ini adalah konjungsi yang sering digunakan untuk menunjukkan kontras atau lebih memperlihatkan perbedaan. Tetapi terkadang seseorang itu mengalami kesulitan untuk mengetahui kapan kata hubung ini itu digunakan dalam sebuah kalimat. Berikut akan dijelaskan beberapa aturan atau kaidah sederhananya dalam penggunaan kata hubung ini. Yaitu yang pertama, haddada tabayyun alladhi turidu tawsilahu. Maksudnya yaitu kata hubung ini adalah cara untuk menjelaskan ketidaksesuaian, yaitu ketika dua hal saling bertentangan. Contoh, meskipun Amir sakit, dia tetap masuk sekolah. Selanjutnya yaitu yang kedua, do'anar rohmi min fi bidayati aw wasatil jumlah. Maksudnya yaitu letakkan kata hubung ini, kata hubung meskipun, di awal atau di tengah kalimat. Nah, kata hubung meskipun ini dapat ditulis di awal atau di tengah kalimat dan tidak boleh di akhir. Tentu dalam penggunaannya digunakan sebagai kata pertama dalam kalimat atau setelah koma di tengah kalimat. Contoh, saya suka telur, meskipun membuat saya sakit perut. Nah, terdapat kata penghubung di tengah kalimat. Nah, dan berada setelah tanda koma. Selanjutnya yaitu yang ketiga, do'al ismu awil mawdu'i ba'da birragmi min. Maksudnya yaitu letakkan kata benda atau subjek setelahnya. Saat menulis kalimat yang menyertakan kata hubung ini, selalu letakkan subjek setelahnya, yaitu setelah kata hubung itu. Subjek tersebut dapat berupa kata benda, orang, tempat, ataupun kata ganti yang menggantikan kata benda itu, seperti dia, kita, dan mereka. Selanjutnya yaitu yang keempat, ittabi' al-mawdu' awil ism bi fa'lil wasfil ijra'i. Maksudnya yaitu ikuti subjek atau kata benda dengan kata kerja untuk menggambarkan sebuah tindakan. Nah, setelah menempatkan subjek kalimat, sertakan kata kerja yang menjelaskan tindakan subjek. Contoh, meskipun saya belajar, saya masih gagal. Nah, kata kerja pada contoh ini yaitu kata kerja yang mengikuti subjek ini adalah belajar, kata belajar. Nah, dan sebelumnya terdapat kata hubung meskipun di awal kalimat. Kemudian dijelaskan lagi, yaitu yang menggambarkan tindakan. Ya, bentuk tindakan tersebut terletak di setelah koma, tanda koma. Meskipun saya belajar, saya masih gagal. Nah, tindakannya itu. Selanjutnya yaitu pada poin kelima, yaitu adifu mu'ahilat wa sifati li tahsini at-tabayyun. Nah, maksudnya adalah tambahkan kualifier atau atribut kata untuk meningkatkan variasi kalimat. Nah, setelah Anda membuat kalimat dasar yang berisi subjek dan kata kerja, selanjutnya Anda dapat menggabungkan kata sifat dan kualifikasi. Nah, ini memiliki tujuan yaitu akan membantu dalam meningkatkan kekontrasan atau perbedaan yang lebih mencolok pada kalimat dan akan lebih mudah dalam mengomunikasikan ide yang lebih detail. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih mohon maaf.
Akan dilanjutkan materi berikutnya pada slide selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب سأستمر هنا أو أضيف إلى المادة السابقة أن الرغم أو على الرغم من أو بالرغم من di sini adalah konjungsi atau kata hubung yang sering digunakan dalam susunan dua kalimat yang kontradiktif atau berlawanan dan memiliki arti meskipun atau walaupun. Ada beberapa kaidah tambahan dalam penggunaannya. Al-awwal yakni digunakan untuk mengungkapkan makna yang bertentangan dengan harapan atau anggapan pendengar ataupun pembaca. Wasani digunakan untuk mengungkapkan konotasi yang mungkin bertentangan dengan kenyataan atau situasi yang diamati. Misal, raghma annaha lam ta'rifna illa annani araftu annahu akhuha. Meskipun dia tidak mengenal saya atau kami, aku tahu dia adalah kakaknya. Contoh yang lain, alar raghmi min annani amiltu bijaddin illa annani lam ajtazul ikhtibar. Meskipun saya sudah bekerja keras, saya tidak lulus ujian. Hadzal mat'am muzdahimun daiman alar raghmi min annahu aghla minal akharin. Restoran ini selalu ramai meskipun harganya lebih mahal dari yang lain. Nah, dalam keadaan normal, seseorang akan mengharapkan atau beranggapan bahwa restoran yang ramai pasti harganya murah, atau sebaliknya restoran yang mahal pasti akan sepi. Nah, disinilah despite atau kata ar-raghma atau al-raghmi min atau bir-raghmi min berguna karena dapat menambahkan unsur kejutan dan memungkinkan orang untuk menghubungkan dua kalimat yang terlihat bertentangan atau berlawanan ini. Lalu yang ketiga yaitu biasanya ketika ar-raghmi atau al-raghmi min atau bir-raghmi min berada di awal kalimat pertama, berilah tanda koma setelahnya yang digunakan untuk menandai akhir kalimat pertama. Tetapi ketika berada di tengah kalimat, koma tidak diperlukan. Contoh, alar-raghmi min annahu kana mut'iban wafiqun ala muqabilatiha. Meskipun dia lelah, koma, dia setuju untuk bertemu dengannya. Nah, di sini kan alar-raghmi min berada di awal kalimat. Jadi setelah kalimat pertama diberi tanda koma, yang dimana di sini yaitu setelah kata mut'iban. Kemudian contoh yang berada di tengah kalimat maka tidak diberi koma seperti wa fikun ala muqabilatiha raghma annahu kana mut'iban. Nah, di sini tidak ada koma. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ihtimal, tahdidul ihtimal, pengertian ihtimal atau probabilitas. Al-ibarat al-mustakhdimat li ta'bir adamul yakin aw ala ihtimal. Ihtimal adalah frasa atau kalimat yang digunakan untuk menyatakan ketidakpastian atau kemungkinan. Al-ihtimal ini memiliki tiga bentuk, yakni al-wahid minal muhtimal an, al-thalith minal murajih an, al-thani al-aqrabu ila dhanni an. Kemudian contoh dari ketiga bentuk tersebut, yakni al-wahid minal muhtimal ayazzurana sadiqi hadhihi al-utala, yakni teman saya kemungkinan akan mengunjungi sahabatnya pada liburan ini. الثاني من المرجح أيفوز فريق أرسنال على نظيره مانشستر، يعني بمعنى Arsenal kemungkinan akan mengalahkan Manchester United. الثالث الأقرب إلى الظن أنه سيفوز بمسابقة هذه السنة، يعني بمعنى dia kemungkinan akan memenangkan kompetisi tahun ini. Jadi dari ketiga bentuk tersebut tidak ada perbedaan
apabila kita ingin menggunakan apabila kita ingin menggunakan suatu kalimat yang menyatakan ketidakpastian atau kemungkinan, maka kita boleh menggunakan ketiga bentuk atau boleh juga menggunakan semua bentuk dari al-ihtimal tersebut. Thumma, tujuan dari al-ihtimal itu untuk membantu kita dapat memahami atau menyatakan atau mengetahui bahwa kalimat tersebut merupakan bentuk dari suatu al-ihtimal. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang at-ta'birani ra'i atau expressing opinion, atau dalam Indonesianya itu tentang pengungkapan pendapat. Nah, biasanya pengungkapan pendapat ini ada di dalam kayak diskusi, debat, baik secara lisan maupun tulisan. Ini juga ada di kitab-kitab, baik itu kitab, biasanya itu banyak di kitab fikih gitu ya. Nah, begitu. Nah, at-ta'birani ra'i ini adalah analisis kalimat, bukan kayak yang bukan seperti nahwu yang memiliki turunan dia ini begini begitu, enggak. Tapi ini adalah analisis kalimat untuk mengetahui bahwa kalimat ini tuh maknanya itu begini loh. Dia kalimatnya itu untuk menyetujui nas sebelumnya. Makanya at-ta'birani ra'i ini dia harus punya nas pendukung sebelumnya. Gitu. Karena nggak mungkin dong dia berpendapat tentang sesuatu, dia menyetujui tentang sesuatu, dia meyakini tentang sesuatu, tapi sesuatunya itu nggak ada. Begitu. Contohnya misal dalam satu diskusi atau dalam satu kitab itu membahas tentang bagaimana toleransi antar umat beragama. Nah, terus di kalimat yang satu ini dia frasanya itu menyebutkan bahwa dia meyakini dan dia sependapat tentang argumen yang sebelumnya bahwa bla 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 bla. Nah, itu menunjukkan indikasi bahwa itu adalah expressing opinion atau at-ta'birani ra'i. Karena dia berisi tentang agreement, persetujuan dari some argument, dari sebuah argumen gitu. Ini tuh banyak digunakan di kitab fikih, di diskusi, di mujtahid ulama-ulama, bagaimana itu banyak sekali digunakan. Bagaimana contohnya dalam hal ke Arab-Araban sana? Contohnya itu kayak misal yang kayak saya bilang tadi ya, kita ambil contohnya tentang nasnya ini tentang intoleransi antar umat beragama. Teman-teman jangan salah loh. Umat Islam itu sangat menghargai umat beragama. Cuman mungkin orang-orang Indo sekarang aja yang kita mungkin miris lihatnya banyak yang intoleransi di Indonesia. Kita bisa lihat di sosial media sekarang banyak yang saling hina, olok-olok antar umat beragama. Padahal Islam itu adalah agama yang damai. Contohnya itu contohnya. Saya ada satu baca kitab, itu kitab Arab ya, tapi yang udah diterjemahan membahas tentang toleransi. Nah, bagaimana contohnya agreement opinion tentang toleransi itu? Contohnya kita pakai contoh. Nah, ini wa fi qatib ra'ya bi anna 'alam al-ihtimami bil aqliyati yuaddi ila tahmishihim wal qawqa'ah ala anfusihim. Nah, saya sependapat dengan penulis bahwa ketidakpedulian terhadap kaum minoritas akan menimbulkan ketimpangan sosial. Nah, jadi ketidakpedulian terhadap kaum minoritas akan menimbulkan ketimpangan sosial itu sudah disebutkan di nas sebelumnya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa karena diikuti dengan wa fikil katib ra'ya bi anna titik bi anna bla 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 nukta
kita bisa menyimpulkan bahwa oh, kalimat ini adalah ta'birani ra'i. Kenapa? Dia mengulang kembali pendapat atau argumen yang sebelumnya dengan menyatakan persetujuan. Bagaimana kalau dia tidak setuju? Tinggal tambahin sesuatu yang menafikan saja. Contohnya, la wafik. Saya tidak meyakini, saya tidak sependapat dengan penulis. Mungkin seperti itu. Nah, kalimat contoh narasinya sebenarnya ada banyak ya. Nah, teman-teman bisa lihat di PPT, mungkin di sini ada kalimat ada, tapi bukan hanya terpatok dengan ini. Hanya saja kebanyakannya itu memang bentuknya seperti ini. Nah, cara mengetahui bahwa dia adalah ta'birani ra'i adalah yang pertama, dia berisi sebuah pendapat yang dia setuju dengan pendapat itu. Nah, pendapat ini harus punya tempat pulang, harus punya nas awal gitu. Karena nggak mungkin dia setuju dengan sesuatu, dia dia berpendapat tentang sesuatu tapi sesuatunya itu nggak ada. Nah, harus ada sesuatu yang dibahas lebih dulu, baru itu layak dinamakan at-ta'birani ra'i. Begitu teman-teman. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum wa ala istima'ikum. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang al-muqaranah. Apa itu al-muqaranah? Al-muqaranah itu bentuk komparatif dan superlatif. Ada bagian-bagian al-muqaranah. Yang pertama, sifatul muqaranah atau kata sifat komparatif. Kata sifat komparatif digunakan untuk membandingkan perbedaan antara dua hal atau lebih besar, lebih kecil, lebih cepat, dan lebih tinggi. Adjektif ini digunakan untuk membandingkan dua noun yang memiliki adjektif yang sama. Bentuk yang digunakan dalam perbandingan adalah ism atau kata benda, fi'il atau kata kerja, sifatul muqaranah kata sifat komparatif, den atau dari plus isim kata benda atau objek. Kata benda kedua dalam perbandingan dapat dihilangkan jika dipahami dari konteksnya, seperti yang diberikan pada contohnya, yaitu batu itu terbang lebih tinggi dari atap, dan Jim dan Jack adalah temanku, tapi aku lebih menyukai Jack daripada Jim. Yang kedua yaitu at-tafdil atau sifat preferensi. Kata sifat superlatif digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki derajat tertinggi atau terendah dari kata sifat tertinggi, terkecil, tercepat, dan tertinggi. Kata sifat ini digunakan dalam kalimat di mana sesuatu dibandingkan dengan sekelompok hal. Kata benda atau subjek, kata kerja, kata sifat, preferensi, plus kata benda atau objek. Kumpulan objek yang dimaksud dapat dihilangkan jika dapat dimengerti dari konteksnya. Contohnya yaitu anjing Anda berlari paling cepat dari anjing manapun dalam perlombaan. Dan takwina sigul makorona wa tafzil matan doma atau bentuk komparatif dan superlatif reguler. Membentuk bentuk komparatif dan superlatif dalam bahasa Inggris sangatlah mudah. Bentuk yang digunakan dalam perbandingan tergantung pada jumlah suku kata yang terdiri dari kata sifat. Yang kedua ada sifat dzatul maqta' al-wahid atau kata sifat satu suku kata. Untuk membentuk komparatif dan kata sifat satu suku kata atau R ditambahkan di akhir kata sifat dan S ditambahkan di akhir kata sifat untuk membentuk superlatif. Jika
kata sifat diakhiri dengan konsonan yang didahului oleh vokal. Konsonan tersebut digandakan sebelum menambahkan akhiran ini. Selanjutnya, as-sifat zatal maqtu'in atau kata sifat dua suku kata. Bentuk perbandingan dengan kata sifat yang terdiri dari dua suku kata dibentuk dengan menambahkan di akhir kata sifat atau dengan menambahkan more sebelum kata sifat untuk membentuk superlatif dan kata sifat dua suku kata. Dalam kebanyakan kasus, kedua bentuk dapat digunakan, tetapi kadang-kadang satu bentuk lebih umum daripada yang lain. Jika Anda tidak yakin apakah kata sifat dua suku kata dapat menerima penambahan akhiran, komparatif atau superlatif, Anda dapat menggunakan more dan most sebagai gantinya. Kata sifat yang berakhiran y mengubah y menjadi i sebelum menambahkan akhiran untuk bentuk perbandingan. Dan selanjutnya, as-sifat datat salasa maqatul faktor atau kata sifat dengan 3 suku kata atau lebih. Kata sifat dengan 3 suku kata atau lebih, bentuk komparatifnya dibentuk dengan menambahkan more sebelum kata sifat, sedangkan most ditambahkan sebelum kata sifat sehingga membentuk superlatif. Dan akhir, siyagha al-muqaranah wa tafdil ghairul manzumah. Bentuk komparatif dan superlatif tidak beraturan. Ada sekelompok kata sifat yang dibentuk komparatif dan superlatifnya atau tidak teratur, yaitu tidak mengikuti aturan sebelum dan dihafal. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.